Kalau aku enggak ya, nggak pernah, sampai kayak pingsan gitu, alhamdulillah. Karena kalau misalnya aku udah ngerasa badan aku udah nggak enak, aku pasti langsung istirahat gitu. Aku nggak mau Oh gitu ya. lagi perbaiki jalan, ya tadi aku udah lihat. Ya gimana ya nanggepinnya ya, kalau menurut aku sih, ya kalau lagi perbaikan jalan itu udah pasti harusnya jangan dilakukan di day ya, di siang hari. Karena kan orang lagi rame-ramenya, lagi beraktivitas, nggak kondusif gitu loh. Kalau harusnya sih di malam hari, jadi biar orang lebih sepi juga, lebih tenang gitu. Jadi menurut aku sih bingung juga nih yang salah yang mana gitu ya. Terus main dikeroyok aja kasihan juga sih. Tapi sebenarnya angkot tuh gimana ya? Aku tuh rada resah juga sih sama angkot ini. Suka kadang tiba-tiba berhenti sesuka hati gitu loh, angkot ini suka banget. Jadi aku kalau udah paling kesel kalau udah jalan, naik mobil tuh di depan aku tuh angkot, karena dia tuh kayak bener-bener nggak ada lampu, nggak ada tanda, nggak ada apa, main berhenti ngambil penumpang, main maju sesuka hati gitu. Tapi kalau tadi dia emang berhenti di sign-nya dia ya, di tandanya dia, tapi lagi perbaikan. Tapi emang lagi perbaikan gitu. Jadi kayak ya sih menurut aku kayak gitu sih. Kadang karena kan udah apa, udah harusnya perbaikan-perbaikan jalan tuh sih di malam hari. Udah ada apanya sih, aturannya harusnya gitu. Kecuali emang yang kayak apa ya, emang jalan rusak yang tiba-tiba dadakan gitu. Tapi kalau emang mau ngeberesin semua jalanan ya di malam hari lah, biar orang juga enak ya kan jalan-jalan gitu. Udah tahu macet, taruh siang hari, bah makin nggak bisa lewat ini kayak mana gitu. Kak, dan itu kan sang supir ini sempat ngelapor juga nih ke kepolisian. Mungkin harapan kakak sendiri hukuman buat yang ngeroyok ini gimana sih? Dia dikeroyoknya tadi cuman gitu aja apa sampai gimana sih, babak belur atau gimana sih? Iya, Oh pokoknya ditonjok. juga iya. Oh alah astaga. Tapi salah juga sih, maksudnya orang-orang yang perbaikan jalan ya jangan main kekerasan kayak gitulah, harusnya nggak boleh kayak gitu. Maksudnya ya langsung aja bawa kek atau gimana, cara ngobrolnya yang baik gitu. Jangan langsung main hajar aja, anak orang pun kasihan loh, manusia gitu. Jadinya si supir angkotnya ngelaporin. Ke kepolisian. Nah aku kan nggak ngerti ya hukum atau kayak mana itu. Jadi kayak ya semoga yang terbaik aja lah untuk kedua belah pihak, biar ketemu titik damainya, biar semuanya baik untuk kedepannya juga, biar next untuk pelajaran apa, saling understanding lah, saling pengertian. Kalau emang lagi ada apa, pekerjaan perbaikan jalan ya, kita juga mengerti, maksudnya kayak saling saling lah kayak gitu. Oh apa, dimengerti lagi kerja gitu, jadi biar enak kedua-duanya gitu. Jadi biar apa, dapatlah kedua belah pihak juga enak gitu. Ya menghargai lah satu sama lain. Jadi jangan kayak gitu, atau dia emang kebablasan atau kegas atau gimana gitu, nggak niat gitu, nggak niat ngerusak gitu, emang nggak kelihatan aja atau gimana langsung. Karena kan kadang kita mau balap nih, oh depan ada rusak, main masuk-masuk aja gitu kan. Jadi kayak ya semoga dapatlah titik tengahnya, semoga semuanya damai-damai gitu, saling memaafkan yang paling penting. Terima kasih Kak. Iya sama-sama, pokoknya hati-hati loh di jalan loh buat semuanya loh. Iya kadang suka apa, banyak sekali hal-hal yang aneh nih kita temuin di jalan ya, yang nyerempet-nyerempet lah, yang apalah, pokoknya semuanya hati-hati di jalan untuk yang berkendara, apalagi hidupnya di jalanan terus, maksudnya di berkendara terus yang jauh kayak gitu. Pokoknya hati-hati, berdoa selalu pokoknya. Sehat-sehat selalu lah semuanya. God bless, bye bye, thank you. eh Ya pasti kalau momen haru itu wisuda itu kan memang momen dimana kebanggaan orang tua ya sudah bisa mengantarkan anaknya di gerbang yang baru untuk menuju kehidupan baru, lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua sudah selesai di dunia pendidikan gitu loh. Tapi kan balik lagi, ya kadang memang
segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan memang bukan kemauan kita tapi kehendak Tuhan ya. Kalau misalkan pada saat wisuda harus kehilangan seorang putri atau putra, ya pasti sedih ya kita sebagai orang tua. Ya anak sakit aja sedihnya minta ampun gitu. Tapi ya pasti kalau jadi orang tua bercampur aduk. Di satu sisi bangga anaknya sudah menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswa dengan sangat baik gitu. Bagus-bagus juga kalau nilainya memuaskan ya. Satu lagi di pihak yang satu lagi sisi yang sedihnya ya karena memang ya gimana dia harus berdiri di situ mewakili anak yang harusnya dia mengantar anaknya tapi malah mewakili anaknya pasti ya hancur banget lah sebagai orang tua ya gitu. Satu lagi nih yang lucu, dosen ini nggak nyadar nih ternyata pas ada mahasiswa maju ternyata tuh seorang anak dari bapak kosan yang dia tinggalin kan. Oh, itu sih komedi ya. Nah pertanyaannya si yang memvisudakan, yang wisudain ini tahu nggak ini yang diwisudain sebelumnya memang anaknya punya kos-kosan apa belum? Baru nyadar pas momen itu. Ya, itu unik sih ya gitu ya. Menurut aku ya mungkin dari situ langsung kalau tahu, wah, tahu gitu kita gratisin aja dia selama 1 tahun. Karena yang wisudain kan. Ya lucu-lucu ya memang ya balik lagi ya zaman sekarang juga karena mungkin sekarang udah media sosial juga platformnya udah banyak gitu. Jadi banyak sekali orang-orang tuh yang membuat kayak kayak momentum-momentum kayak gini yang di luar pengetahuan kita gitu. Ternyata wah ya lu ternyata yang punya kos-kosan gitu. Dan itu unik sih maksudnya lalu kemana aja masa lu bisa kagak tahu lo satu kampus atau lo gimana-gimana gitu kan. Kocak sih, lucu-lucu. Makasih ya. Sama-sama, thank you ya. Iya, thank you. Ya kalau menurut penilaian saya sih sebenarnya bukan salah programnya juga ya. Namanya study tour kan memang sudah dari dulu itu memang sudah ada. Dan memang itu program akhir tahun yang biasanya untuk menyambut perpisahan ya seperti itu. Cuma kalau misalkan kejadian yang sekarang ini banyak viral, masalah banyaknya kecelakaan, terus masalah bus yang tidak layak pakai, yaitu kembali lagi ke sekolahnya sendiri, ya di mana mereka harus benar-benar mempersiapkan untuk segalanya. Dan satu lagi yang perlu dipertimbangkan adalah kalau study tour itu bukan paksaan, tapi siapa yang mau dan yang mereka sanggup untuk biayanya segala, ya silakan ikut gitu. Jadi tidak ada paksaan. Jadi kembali lagi kan nanti untuk penyewaan armadanya atau bagaimananya itu sesuai dengan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak hanya karena ingin menghemat dana, akhirnya nyewa bus yang asal-asalan. Ya akhirnya banyak jadi kecelakaan seperti itu. Ya. Kalau Bapak sendiri tips mungkin bagi para sekolah atau guru gitu yang untuk memilih perusahaan bis yang biar kredibel dan terpercaya gitu gimana? Nah, untuk sekolahnya sendiri benar-benar harus melihat untuk armadanya ini benar-benar sehat atau tidak, perusahaan angkutannya ini benar-benar mempunyai izin untuk angkutan atau tidak. Nah, jadi kembali lagi kan nanti untuk bisnya sendiri benar-benar yang dipakai itu benar-benar bis yang baru dan layak pakai, gitu aja. Bapak tersebut bisa lebih menjaga kesehatannya, walaupun mungkin karena bekerja atau karena hal apapun seharusnya bisa lebih menjaga kesehatannya, karena kan apalagi kalau misalnya di tempat umum gitu kan takutnya jadi membuat heboh gitu loh, membuat heboh orang, apalagi kan pingsan di kendaraan umum gitu. Jadi ya kita pun sebagai manusia harus lebih memperhatikan kesehatan kita, tetap utamakan kesehatan melebihi apapun di atas pekerjaan dan segala hal gitu. Tapi kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak pas naik kendaraan umum itu karena nggak sih kak sebelumnya? Kalau aku nggak pernah sampai kayak pingsan gitu, alhamdulillah. Karena kalau misalnya aku udah ngerasa badan aku udah nggak enak, aku pasti langsung istirahat gitu. Aku nggak mau memaksakan atau memforsir badanku sendiri. Pokoknya aku tuh kalau udah punya alarm di tubuh kayak udah rasa-rasa badan nggak enak, anget atau apa, itu aku langsung stop kegiatan. Aku langsung istirahat di rumah, bed rest, dan juga tingkatkan kualitas tidur gitu.
Aduh, sebenarnya ya nggak tega ya, gimana ya? Susah buat ngomongnya. Karena disuruh juga jangan naik KRL juga nggak mungkin, karena mungkin ada keperluan yang memang dia harus naik KRL. Cuman ya diantisipasinya adalah kalau memang kondisinya lagi sakit atau memang ada hal-hal yang memang itu jangan deh, istirahat aja dulu di rumah. Ini cuaca juga sekarang kan lagi panas banget, dehidrasi karena itu nggak mungkin nggak padat, pasti penuh terus gitu. Atau setidaknya kalau memang mendesak, mungkin dia mau ke rumah sakit atau mau kemana, ada yang mendampingi, jadi tidak sendiri. Itu aja sih himbauannya. Aduh serem ya ngeliat kayak gitu ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi dengan kondisi yang seperti ini dengan panas. Hindari untuk orang yang berdesak-desakan. Kalau memang diperlukan sekali jangan sendiri. Jadi setidaknya kalau ada apa-apa ada teman yang bisa membantu atau menghubungi langsung keluarga. Gitu sih sarannya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau kita sendiri atau mungkin keluarga atau siapa gitu kakak, pengalaman nggak sih di kendaraan umum kayak gitu sampai kayak gitu? Iya, kalau ngelihat sih juga belum pernah, ngalamin juga belum pernah, jangan sampai. Jadi ya lihat dari berita-berita itu aja, ya hanya bisa prihatin, hanya bisa menghimbau ke mereka. Setidaknya kalau dia memang harus jalan sendiri, ada ya apa ya, setidaknya KTP-nya lengkap. Terus juga atau mungkin bisa aja di sekarang itu ada semacam kayak stiker yang bisa ada nomor teleponnya yang bisa dihubungin. Kalau hanya KTP aja kan susah juga nyarinya. Jadi pada saat ada emergency seperti itu, pihak dari yang membantu, entah itu dari KRL-nya atau dimanapun, itu bisa langsung menghubungi keluarga. Terus juga yang setidaknya yang itu langsung dibantuin aja, dia dibawa langsung ke rumah sakit. Gitu sih. Dan juga nih pada Salfok sama security yang sangat sigap sekali nih untuk membantu. Iya, terima kasih buat Pak Security yang sudah langsung menolong. Duh, memang kemanusiaan itu saat ini agak kurang sepertinya ya. Tapi ya untuk mereka-mereka yang sigap, yang langsung membantu, yang tidak memandang itu siapa, terima kasih. Dan itu harus dipertahankan buat Pak yang ya udah semuanya untuk semua kalangan. Jadi tidak hanya melihat siapa dia, siapapun tetap harus dibantu. Terima kasih Pak Security yang itu bantuin itu tadi. Kemudian